Pace bene para culprit, hari ini kita mau berbicara tentang Markus 3 ayat 20 sampai 21. Bacaan untuk hari biasa, Sabtu, pekan kedua masa biasa di tahun ini. Hanya 2 ayat, tetapi saya pikir bisa kita temukan sesuatu, semoga saja, yang sangat kaya dalam 2 ayat ini. Bisa kita buat panjang permenungan, pencarian kita. Apa yang bisa kita temukan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula. Seperti biasa kita dengar. Kemarin sudah kita dengar bacaan. Banyak orang berkerumun. Meski dengan motivasi yang tidak sama. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Siapa mereka? Yesus dan murid-muridnya. Kita tahu bacaan sebelumnya. Yesus baru memilih ke-12 rasul. Sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Hanya 2 ayat, tetapi banyak saya pikir pesan dan pemaknaan bisa dibuat. Yesus masuk ke sebuah rumah. Tidak dikatakan secara jelas dengan tampak jelas dengan 2 ayat ini rumah siapa. Tetapi yang pasti Yesus membuat kunjungan. Pernah juga kita bahas bahwa Yesus ada dimanapun bagi siapapun. Nah, dalam hal ini dia yang masuk ke dalam rumah. Lalu datanglah orang banyak berkerumun. Ini kemarin kita tanyakan juga. Mengapa orang berkerumun kepada Yesus? Apakah karena ingin memberi dirinya kepada Yesus supaya ikut juga diutus dan mewartakan Injil? Sebagaimana Yesus menghendaki ada orang untuk tinggal bersama dia dan ikut mewartakan kabar baik. Apakah untuk motif itu orang datang berkerumun untuk memberi dirinya atau untuk mengambil sesuatu dari Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri? Atau kedua-duanya berlaku. Saya mendapatkan sesuatu dan saya memberikan juga sesuatu. Saya pikir ini bisa menjadi bahan pemikiran juga. Tipe mana kita yang ikut berkerumun ini. Harus dikatakan banyak juga yang berkerumun datang kepada Yesus. Dalam arti sesungguhnya atau dalam arti intrinsik. Datang berkerumun. Biasa kita lihat di gereja atau perayaan-perayaan di hari Minggu atau hari raya lainnya. Atau di sini di piazza ramai orang mengunjungi katedral, basilika. Tapi in quale senso? Dalam arti apa dan in quale motivo? Dalam maksud apa? Apa motifnya? Ada orang hanya untuk mengambil foto, untuk mengatakan saya sudah dari di sini, lihat. Tapi ada juga yang mau memberi diri. Makan pun mereka tidak dapat. Orang berkerumun sampai Yesus dan muridnya tidak dapat makan. Makan itu sebuah kepentingan, kebutuhan, bukan hanya soal keinginan. Dalam hal ini kehadiran kerumunan itu malah menjadi hambatan. Tetapi poin yang menarik kita temukan di ayat selanjutnya lagi. Waktu kaum keluarganya, ini bukan orang lainnya di sini huruf besar, keluarga Yesus. Orang dekat, orang yang kenal, bukan hanya sekedar kenal. Ada ikatan dengan Yesus. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, bahwa Yesus masuk ke rumah dan ada orang berkerumun, mereka datang hendak mengambil dia. Mengambil di sini berarti membatasi pergerakannya, menghadang dalam cara yang lebih personal. Meskipun tidak kasar, tetapi toh juga menjadi sandungan. Dan ini yang melakukannya adalah keluarga. Orang yang demikian dekat.
Kadang terjadi begitu juga, orang yang dekat itu yang menjadi sandungan. Bukan hanya dekat, tapi keluarga. Keluarga pun bisa saja tidak mengenal Yesus. Bayangkan bagaimana mengenal Yesus ini. Keluarganya sendiri pun tidak kenal, tidak tahu karya, perbuatannya. Tidak langsung paham. Jadi kalau kita pun salah paham, salah mengerti tentang Yesus, bisa dimengerti meskipun tidak bisa juga dengan gampang kita terima. Dalam arti, kita tidak bisa berkata untuk menemukan izin. Kita kan ini susah mengerti Yesus. Maka kalau ada pelanggaran, ada penyelewengan, itu biasa. Tidak juga pada level itu. Mau mengatakan bahwa tentu dibutuhkan usaha ekstra untuk mengenal siapa Yesus ini. Jangan-jangan kita belum kenal. Maaf. Jangan-jangan kita belum kenal siapa dia, apa misinya, bagaimana dia berkarya. Ketidakmampuan kita untuk mengenal bisa membawa kita pada kritik-kritik. Sekarang banyak orang membuat interpretasi tentang siapa Yesus itu, dan interpretasi ini diungkapkan dalam tindakan. Apa maksudnya? Misalnya, Paus Fransiskus dalam, saya berbicara tentang gereja juga. Paus Fransiskus misalnya membuat aksi-aksi karitatif. Yang mana ini yang sesuai dengan kehendak Yesus, yang mana yang tidak. Nah, ada orang yang secara tegas tetapi kurang matang langsung membuat klaim dan justifikasi salah, sesat, tidak sesuai dengan keinginan Allah dan seterusnya. Bayangkan bahwa keluarga Yesus sendiri pun tidak mengenal. Karena tidak mengenal, mereka mau mengambil dia. Karena mereka pikir dia tidak waras lagi. Maka jangan-jangan kita yang terburu-buru mengambil pernyataan tentang umat Allah, tentang gereja, tentang iman, boleh jadi karena kurang mengenal Kristus itu siapa. Keluarganya mendengar bahwa Yesus datang ke satu rumah dan orang berkerumun, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Nah, ini menarik juga. Bukan tanpa alasan, keluarga itu berkata, Yesus tidak waras lagi. Bukan tanpa alasan. Pasti ada ragionamento, pendasaran atas pernyataan itu. Tidak bisa juga langsung terburu-buru berkata, keluarga macam apa ini? Tidak bisa juga. Termasuk dengan kritik-kritik masa kini. Pasti ada dasar dari kritik itu. Nah, apa itu? Dalam bacaan-bacaan sebelumnya kita dengar Yesus membuat kesembuhan yang di luar nalar. Dikatakan menyembuhkan orang pada hari Sabat, yang lumpuh sebelah tangannya, yang tidak bisa berjalan angkat tilammu, yang lumpuh juga yang diturunkan dari atap, cepatlah bangkitlah, aku berkata angkat tilammu, hal-hal semacam itu, bangunlah. Luar biasa, tidak wajar. Yang menarik, Yesus melakukannya pada hari Sabat, yang mana pada hari Sabat orang dilarang melakukan banyak tindakan. Itu secara detail diatur dalam hukum orang Yahudi. Dia melanggar peraturan juga. Maka memang bagaimana Yesus ini jadi sandungan untuk keluarga? Sandungan. Jangan ada juga orang berkata, hei, peringati Yesus kalian itu. Dia itu kan keponakanmu, dia itu kan sepupumu, dia itu kan anakmu. Bagaimana? Tidak dikatakan di sini persis siapa keluarganya, tetapi orang dekatnya. Kita mencoba membuat pendekatan pada teks bahasa Indonesia. Maka kita mencoba memahami dari teks ini. Maka bukan tanpa alasan mengatakan bahwa Yesus itu tidak waras lagi. Itu berarti kata tidak waras ini tidak selalu dalam sensus rasa negatif. Jangan-jangan memang dibutuhkan orang-orang tidak waras untuk membuat sebuah pembaruan. Nah, ini satu pernyataan yang saya pikir
Oke, agak hiperbolistik, tetapi toh memang harus keluar dari zona-zona yang umum untuk membuat kebaruan, untuk semakin dekat pada yang ilahi. Karena kita tahu yang ilahi itu naturale juga, di atas yang natural, di atas yang alami ini. Maka untuk sampai kepada yang di atas yang alami, harus melampaui yang biasa ini juga. Semacam anomali dalam arti tidak selalu sesuai hukum-hukum umum. Bukan bermaksud untuk indisipliner, tindakan indisipliner, melanggar aturannya, bukan demi melanggar aturannya, tetapi untuk sampai pada nilai-nilai. Jangan-jangan kita harus mendobrak sesuatu. Yesus melakukan itu. Dia tidak waras lagi. Memang tindakan-tindakan dia itu membuat geger masyarakat. Maka orang banyak berkerumun mengikuti dia. Pemikiran dari keluarga ini, orang-orang dekat ini, saya pikir merepresentasikan orang-orang juga. Orang-orang hingga pada masa kini. Mengapa banyak orang berkerumun? Sekali lagi mungkin ada kepentingannya sendiri. Ada yang memang penasaran. Ada yang ingin menikmati ketidakwarasannya. Ada tontonan begitu. Kadang kita suka mencari tontonan yang tidak wajar, yang tidak biasa. Yesus tidak waras dikatakan oleh keluarga. Yang dia lakukan tidak wajar. Pada zaman itu. Dan memang visioner pembaruan yang dia buat. Kritik-kritik yang dia sampaikan, dia tunjukkan secara nyata. Saya pikir dua ayat ini cukup membantu kita juga untuk melihat bagaimana Yesus aktual dalam hidup. Dengan bantuan dari sudut pandang keluarga Yesus sendiri. Pace e bene.